Laksmi masih dalam sikap pertapaannya. Peluh mengalir di sekujur tubuhnya. Fokusnya mulai terbelah. Ki Kusumo yang menyadari itu segera menghampirinya. Energimu banyak terkuras kan? Itulah mengapa sebabnya aku bertanya. Apakah kamu yakin tidak mau langsung menyelesaikan dalam satu waktu? Ki Kusumo menyodorkan air putih yang segera diminum oleh Laksmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Joy di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, Bang Joy akan meneruskan cerita dari KBM, tulisannya Yumi Harizuki, yang berjudul Kesumat Sang Dukun Santet. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram dari Bang Joy. Oke, seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Yuli, Rati. Pak Saleh merasa khawatir karena kedua anaknya belum ada yang kembali. Tak nampak tanda-tanda anaknya sudah masuk ke rumah. Karena penasaran, dia langsung mengambil senter dan memeriksa bagian belakang rumahnya. Di luar hanya ada kegelapan. Pak Saleh juga sudah mengecek ke kamar mandi, tapi di sana tidak ada siapapun. Kemudian disorotinya berbagai sudut, tapi tak ada tanda keberadaan kedua anaknya. Rati, Yuli, kalian di mana? Jangan buat bapak khawatir, geram Pak Saleh karena merasa dipermainkan. Di pikirannya tersirat suatu hal buruk ketika melihat sumur di sebelah kamar mandi. Dengan cepat Pak Saleh memeriksa sumur itu. Apa mungkin ya mereka jatuh ke dalam? Pak Saleh melongok melihat sumur yang gelap. Dia menyoroti bagian dalam sumur. Seketika dirinya terkejut melihat ada tangan dan kepala menyembul dari dalam air. Anak-anak, pekiknya. Dia yang ketakutan segera berlari menerobos kabut malam. Pak Saleh mencoba mengetuk setiap pintu rumah tetangganya. Ia sangat membutuhkan pertolongan. Tolong, tolong saya, teriak Pak Saleh. Bukakan pintu. Dari satu pintu ke pintu yang lain, para penghuni rumah tak ada yang mau membukakan pintu. Mungkin mereka khawatir jika yang mengetuk pintu rumah mereka adalah bukan manusia. Pak Saleh merasa ketakutan dan putus asa karena tidak ada seorang pun yang bisa dimintai tolong. Dia pun memutuskan pergi ke pos ronda, berpikir ada orang yang mungkin sedang menunggu di sana. Namun begitu sampai ke pos ronda, betapa terkejutnya Pak Saleh melihat banyak hantu yang menunggui pos ronda dengan bentuk pocong. Kaki Pak Saleh berasa lemas. Dia perlahan mundur dan berusaha pergi. Namun dia terjegal oleh sekumpulan pocong yang mengepungnya. Semakin lama para pocong itu mengerubunginya. Tidak! Tolong! Keesokan paginya seorang warga membangunkan Pak Saleh yang ternyata tergeletak tak sadarkan diri di dekat pos ronda. Hantu! Teriak Pak Saleh ketakutan. Eish, Saleh, sadar. Ini saya, Torani. Orang yang menemukan Pak Saleh itu mencoba menyadarkannya. Torani? Ya ampun, aku kira hantu. Pak Saleh langsung bangun. Torani, tolong panggilkan bantuan. Anak-anakku jatuh ke dalam sumur. Ya ampun, bagaimana bisa? Orang bernama Torani itu terkejut. Pak Saleh menceritakan kejadian yang dialami kemarin malam dari awal sampai akhir. Torani benar-benar terkejut mendengarnya. Tapi bersyukur nyawamu masih selamat, Pak. Ya sudah, saya coba panggilkan bantuan. Pak Saleh tunggu saja di rumah ya. Torani mengomentari. Dia lalu bergegas mencari bantuan warga yang lain. Pak Saleh dengan enggan berjalan menuju ke rumahnya. Rasa bersalah dan menyesal menggelayuti hatinya. Begitu melihat sumur itu, tangisnya pecah. Dia merasa menjadi orang tua yang gagal melindungi anaknya. Ya ampun,
Semua ini kesalahanku. Tapi kenapa anak-anakku yang harus jadi korbannya? Pak Saleh meratapi nasibnya. Warga mulai berdatangan ke rumah Pak Saleh. Mereka mencoba mengevakuasi korban yang ada di dalam sumur. Kedua anak Pak Saleh berhasil dikeluarkan dari dalamnya, membuat Pak Saleh sangat terpukul. Tidak, kenapa bukan aku saja? Kenapa harus anak-anakku? Sabar ya Pak, ini musibah. Tidak ada yang salah, semua sudah kehendak Yang Kuasa. Torani mencoba menenangkan Pak Saleh. Bapak-bapak, mari kita lakukan prosesi pemakaman yang layak untuk kedua jenazah ini. Bertambah lagi jenazah baru di desa itu. Kini semakin menambah rasa takut para warga. Pak Saleh mulai berpikir untuk pindah kampung. Tapi sebelum itu, dia pergi menemui seseorang, orang yang bertanggung jawab dalam pembakaran rumah Laksmi. Pak Aryo, ini semua gara-gara Bapak. Anak saya sekarang jadi korbannya, berang Pak Saleh yang malah ditanggapi cukup santai oleh Pak Aryo. Kenapa? Kenapa kamu menyalahkan saya? Salah Bapak sendiri yang setuju. Saya kan cuma memberi ide, ujar Pak Aryo licik. Jadi kalau ada apa-apa ya saya tidak bertanggung jawab. Kurang ajar, dasar licik. Begini caramu yang sudah menghasut dan memberi rencana busuk kepada kami. Pak Saleh mulai emosi. Dia langsung menarik kerah pakaian Pak Aryo. Apa-apaan ini? Seenaknya saja menuduh. Ingat ya, saya tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada kalian. Lebih baik kamu pergi. Jangan mengganggu jam istirahatku, usir Pak Aryo cepat. Pak Saleh berdecih sambil meludah. Dia akhirnya pergi meninggalkan kantor Pak Aryo. Pak Aryo tersenyum penuh arti. Semua sesuai dengan rencananya. Jadi rupanya benar rumor itu. Laksmi, aku ingin melihat bagaimana kemampuan Barum itu, gumam Pak Aryo sambil terkekeh. Pak Saleh bergegas memperingatkan temannya saat sampai di desanya. Dia mengumpulkan Torani, Abeng, dan Sukri di rumahnya. Mereka mengadakan pertemuan serius untuk membahas nasib mereka selanjutnya. Aku berpikir untuk pergi dari desa ini. Teror itu tidak akan berhenti sebelum menghabisi kita semua. Pak Saleh membuka pembicaraan. Bagaimana dengan kalian? Aku mau tetap di sini. Kasihan anak dan istriku, jawab Torani. Aku mau tetap di sini, kata Abeng. Kalau aku sependapat denganmu, lebih baik aku pergi dari desa terkutuk ini daripada jadi korban selanjutnya, jawab Sukri setuju dengan usul Pak Saleh. Baiklah, apapun yang kalian putuskan, itu sudah menjadi tanggung jawab kalian. Pastinya, kalian harus tetap berhati-hati. Walau sudah meninggalkan desa ini, tidak menutup kemungkinan dia tetap mengikuti, jelas Pak Saleh panjang lebar. Lalu kenapa Bapak mengumpulkan kita untuk berrapat? Apa ada masalah lain? Tanya Torani. Pak Aryo ternyata sangat brengsek. Dia menipu dan memanipulasi kita untuk kepentingannya. Pasti bukan tanpa alasan dia memprovokasi kita untuk membakar rumah Laksmi, geram Pak Saleh. Dia tidak mau menolong kita. Sukri tak habis pikir. Kita tertipu. Iya, dia lepas tangan dan melimpahkan semuanya kepada kita saja, sesal Pak Saleh. Entah apa rencana dia. Pokoknya kalian harus hati-hati ya. Oke, saut Torani, Sukri, dan Abeng. Kalau begitu, aku bersiap dulu. Aku akan meninggalkan desa ini segera. Sesekali, aku akan kembali untuk menjenguk makam kedua anakku dan juga istriku. Pak Saleh bangkit, mengakhiri pertemuan mereka. Aku juga mau bersiap. Senang mengenal kalian semua, ucap Sukri dengan nada sedih. Kalian berdua berhati-hati ya, timpal Torani. Jaga dirimu baik-baik ya.
Pak Saleh berencana untuk kembali ke kampung lamanya di Gunung Kidul. Sementara Sukri akan kembali ke Banyuwangi. Pak Saleh dan Sukri berpisah ketika mereka hendak menaiki kereta api yang bertujuan berbeda. "Jaga dirimu ya." Pak Saleh menjabat tangan Sukri. Sukri membalas jabatan tangan itu. "Pak Saleh juga ya. Semoga bisa menjalani kehidupan baru." Masing-masing dari mereka sudah berada di kereta berbeda. Mereka berdua merasakan perasaan yang damai karena akan menjalani hidup yang baru. Kereta Sukri berangkat pada malam hari jam 8. Sukri merasakan sukacita karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan pujaan hatinya di Banyuwangi. Rintih Sukri tiba-tiba. Dia merasakan sakit yang menusuk di dada kirinya. Sekuat tenaga dia melawan rasa sakit, namun rasa sakit itu tidak tertahankan sampai dia tumbang dan tergeletak. Kru kereta api yang dipanggil oleh penumpang lain segera datang dan memeriksa denyut nadi Sukri. Penumpang ini sudah wafat. Laksmi masih dalam sikap pertapaannya. Peluh mengalir di sekujur tubuhnya. Fokusnya mulai terbelah. Ki Kusumo yang menyadari itu segera menghampirinya. "Energimu banyak terkuras kan? Itulah mengapa sebabnya aku bertanya. Apakah kamu yakin tidak mau langsung menyelesaikan dalam satu waktu?" Ki Kusumo menyodorkan air putih yang segera diminum oleh Laksmi. "Iya Ki, tapi saya lebih suka menyiksa mereka pelan-pelan agar mereka bisa merasakan kengerian dan rasa sakit yang berkali lipat." Laksmi mengungkapkan. "Terima kasih airnya ya Ki." "Baiklah, jika itu keinginanmu, kamu harus sering latihan menstabilkan energi agar tidak gampang lelah," kata Ki Kusumo pada akhirnya. Dia lanjut duduk bersila di sebelah Laksmi. "Berapa lagi yang ingin dihancurkan?" "Sebenarnya Buto Ireng bilang pelakunya ada 6 orang. Yang sudah hilang ada 2. Sisanya tinggal 4 orang lagi." Laksmi menjabarkan. "Kalau begitu, sebisa mungkin bereskan semua malam ini agar kita tidak kehabisan waktu," perintah Ki Kusumo. "Baik Ki." Laksmi kini bertelepati dengan para makhluk yang dia perintahkan. "Bereskan semuanya malam ini." Torani merasa jenuh berada di dalam rumah. Apalagi 2 temannya sudah meninggalkan desa. Malam itu dia menikmati rokoknya di halaman rumah. Sejauh ini belum ada gangguan yang datang ke rumahnya. Mungkin demit itu sudah lelah meneror desa ini. Buktinya malam ini terasa lebih damai dari sebelumnya. Asap halus mengepul keluar dari hembusan mulut Torani. Torani menengadah ke langit. Dia melihat ada sinar aneh yang melayang satu arah menuju ke sebuah tempat. Sinar berwarna oranye terang itu melaju dengan kecepatan tinggi dan menghilang di atap rumah warga. "Apa itu? Ada api terbang?" Torani penasaran dengan apa yang dia lihat. Disusurinya jalanan sepi yang mencekam hanya untuk mencari tahu sinar apakah itu. Menurut perkiraannya, sinar itu berhenti di atap rumah Abeng. Perlahan-lahan dia mengetuk pintu kontrakan Abeng. "Beng, kamu ada di rumah?" tanyanya sambil mengetuk pintu. Aneh. Torani menyangka ada hal yang tidak beres, karena biasanya kontrakan Abeng selalu dalam keadaan lampu menyala. Abeng yang rocker sejati juga senantiasa menyalakan musik, terlebih untuk mengurangi rasa takut terhadap teror yang santer beredar di desa. "Kenapa sepi sekali? Lampu di dalam semua padam. Tidak ada suara musik menyala," pikir Torani. "Ada apa dengan Abeng?" Tidak seperti biasanya, Torani mencoba mengetuk pintu kontrakan lagi. Masih belum ada jawaban dari dalam sana. Karena kesal menunggu, ia memutuskan untuk langsung masuk ke dalam. "Beng, kamu kenapa?" Torani melangkah masuk. Dia terkejut melihat temannya.
Abeng sudah terkapar dengan kepala yang bocor. Ya ampun, Abeng. Kini Torani yang merasa kebingungan harus bagaimana. Dia baru terpikirkan kengerian seperti inilah yang kemarin Pak Saleh rasakan. Torani terkepung. Kini ada api besar terbang mengelilinginya. Hei Demit, mau apa kau? Jangan berani-berani mengganggu. Aku tidak takut padamu, tantangnya arogan. Api itu terbang menabrak masuk ke tubuh Torani secara cepat. Torani terbeliak. Dia menggelepar di lantai. Sekujur tubuhnya panas. Panas itu bergerak mulai dari mulut ke kerongkongan, lalu berakhir di perutnya. Ah! Erangnya dalam kesakitan. Sekarang perut Torani terasa nyeri, bagai ada ratusan benda tajam menghunjamnya secara sekaligus. Dia berteriak, tangannya menggapai lantai. Tiba-tiba dia terbatuk dengan darah segar yang terciprat dari mulutnya. Torani seketika itu meregang nyawa. Laksmi merasakan nyawa yang dia incar sudah berkurang 2. Berarti tinggal tersisa 2 pelaku lagi yang bertanggung jawab atas kejahatan mereka. 1 nyawa bergerak menjauh ke arah selatan. Ikuti dia yang bergerak ke selatan. Laksmi memberi perintah. Buto Ireng yang bertugas bergerak untuk mengejar target itu. Laksmi mengutusnya karena memang hanya dia yang mampu. Buto Ireng melesat dalam waktu sekejap menuju ke Gunung Kidul, tempat Pak Saleh saat ini. Pak Saleh sudah sampai di rumah lamanya dan berniat untuk istirahat. Saat itu dia pikir dengan melarikan diri semuanya bisa selesai, tapi bayang kedua anaknya yang telah tiada menghantuinya terus-menerus. Di saat itu Buto Ireng memanfaatkan kelemahannya. Dia menjadi Dark Shadow yang mempengaruhi pikiran Pak Saleh. Kau akan terus tersiksa jika masih ada di dunia ini. Kau pikir anakmu akan memaafkanmu? Buto Ireng mulai mempengaruhi. Habisi nyawamu, maka itu seimbang dengan nyawa mereka. Pak Saleh masih terlihat ragu. Motifnya untuk menghabisi nyawa masih belum terlalu kuat. Mereka menunggu di alam sana. Apa kau tega membiarkan mereka? Ayo, tunggu apa lagi? Susul mereka sekarang. Pak Saleh perlahan bangkit. Dia mulai menangis sambil mempersiapkan perlengkapan untuk menggantung dirinya. Pak Saleh menaiki kursi. Kepalanya sudah sejajar dengan tali yang menggantung di atap. Aku takut mereka tidak memaafkan aku. Aku tidak mau mereka dengan kondisi seperti itu, racau Pak Saleh dengan berurai air mata. Tiba-tiba Pak Saleh kehilangan pijakan. Kursi tempat kakinya berpijak terlontar jauh seperti ada yang membanting. Pak Saleh kini terjerat oleh tali gantungan. Dia bergerak-gerak berusaha melepaskan tali yang menjeratnya. Namun sial, semakin dia ingin melepas, semakin tali itu makin menjerat. Semakin lama, upayanya melepaskan diri semakin melemah. Dia pun tergantung kaku. Nyawanya melayang seketika. Buto Ireng yang sudah menjalankan tugas segera kembali kepada pemiliknya. Tugas sudah selesai. Tinggal 1 lagi yang harus dihabisi. Buto Ireng merasa bangga. Seperti apa orang yang terakhir? Tanya Laksmi penasaran. Dia orang berpengaruh. Cukup dekat tinggal dari tempatmu. Jelas Buto Ireng. Laksmi menebak-nebak siapa orang yang dimaksud. Apakah dia Aryo? Jika memang benar dia, aku sungguh tak habis pikir. Ayo, tunggu apa lagi? Habisi dia. Buto Ireng memprovokasi. Tidak, jangan dulu. Aku masih ingin tahu
Apa rencana dia sebenarnya? Laksmi menolak. Oh, aku tidak mengerti pikiran manusia. Cibir Buto Ireng yang akhirnya menghilang. Laksmi menghela napas menutup aksi ritualnya. Begitu pula dengan Ki Kusumo. Sudah selesai? Tanya Ki Kusumo. Iya Ki, sebenarnya ada satu orang lagi, tapi aku masih ingin memantaunya. Bolehkah aku beristirahat sebentar? Tubuhku lelah sekali. Ya sudah, istirahatlah dulu. Setelah itu bersiaplah. Ki Kusumo mengizinkan. Bersiap? Untuk apa? Apa kita harus melakukan pekerjaan yang lain? Tanya Laksmi heran. Jangan lupakan imbalan dari jasa jiwa yang kamu pekerjakan. Kamu harus memberi mereka makanan yang diinginkan. Ulang Ki Kusumo mengingatkan. Ya ampun, aku sampai lupa mengenai itu. Laksmi menepuk jidat. Apa saja yang harus aku berikan untuk mereka? Coba saja kau tanyakan kepada mereka. Hehehe. Kekeh Ki Kusumo yang sama sekali tidak membantu. Laksmi menghela napas. Dengan sisa tenaganya, dia memanggil semua jiwa yang kini dia miliki. Semuanya muncul secara beriringan di hadapan Laksmi. Laksmi menanyakan satu persatu imbalan yang mereka inginkan. Hantu gosong, hantu perawan, dan tuyul kecil. Kalian makan sesajen saja ya. Lalu untuk Dasima, yang dia minta adalah janin gugur atau ari-ari bayi yang baru lahir. Laksmi menjabarkan satu persatu. Untuk Buto Ireng apa? Aku ingin kepala kerbau dan sesajen lengkap. Selain itu, kalian harus bersemedi di Gua Alas Purwo sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa kami. Buto Ireng mengulang permintaannya. Kalau untuk Buto Ireng, itu bisa kita lakukan bersama. Timpal Ki Kusumo. Besok kita akan menempuh perjalanan ke Alas Purwo berdua saja. Besok Ki? Laksmi terkejut. Nada bicaranya terdengar kecewa. Padahal kupikir masih bisa istirahat lebih lama lagi. Imbalan untuk mereka jangan ditunda-tunda. Jadi sebaiknya segera ditunaikan. Besok pelayanmu dan orang kepercayaanku yang akan mengurus hal tersebut. Kita fokus untuk perjalanan ke Alas Purwo. Laksmi tidak bisa membantah perintah dari Ki Kusumo yang telah menjadi guru spiritualnya. Maka dari itu, selagi diperbolehkan istirahat, Laksmi mengambil kesempatan untuk tidur sejenak. Ki Kusumo segera mengutus Pak Udin dan juga orang kepercayaannya untuk menyiapkan apa yang harus diberikan. Kalian tolong segera sediakan apa yang dibutuhkan. Aku tidak ingin perjalanan kami jadi tertunda besok. Perintah Ki Kusumo cepat. Baik, Pak, saut orang kepercayaan Ki Kusumo. Ayo Pak, kita belanja. Baik. Pak Udin buru-buru mengikuti. Pak Udin dan orang kepercayaan Ki Kusumo mulai menuliskan apa saja yang dibutuhkan. Mereka akan membelinya bersama. Untuk sesajen hantu biasa, kita berikan yang biasa juga. Biasanya hanya pisang emas, beras putih, kopi hitam, kelapa, ayam bakar, dan bunga kandil. Pak Udin hanya mengangguk sambil berusaha memahami. Orang kepercayaan Ki Kusumo lanjut menjelaskan. Kalau untuk jin kuat seperti Buto Ireng, sesajen yang ditawarkan lebih beragam. Mulai dari kepala kambing, ayam hitam, apel jin, bunga 7 rupa, air dari 7 mata air, dan dupa wangi.
Oh, cukup banyak juga ternyata ya. Komentar Pak Udin yang baru pertama kali bersinggungan dengan hal gaib. Kalau begitu, bantu aku menyiapkan barangnya. Ki Kusumo akan marah jika ada bahan yang kurang. Mereka berdua berbelanja ke pasar tradisional. Cukup mudah untuk mendapatkan bahan yang umum. Yang cukup sulit hanya mencari 7 jenis bunga dan 7 sumber mata air. Ternyata Ki Kusumo sudah memiliki langganan sendiri di pasar yang sudah paham mengenai kebutuhan ritual. Berarti tinggal air dari 7 mata air saja ya yang belum terpenuhi. Tanya Pak Udin yang cukup kesulitan membawa barang belanjaan mereka. Iya, tapi biasanya nanti Ki Kusumo sendiri yang mencarinya di Alas Purwo. Jadi kita tidak perlu repot mencarinya. Imbuh orang kepercayaan Ki Kusumo. Ngomong-ngomong soal janin bayi, di mana kita bisa dapatkan? Pak Udin berpikir sejenak. Terbersit nama Mbok Wi di pikirannya. Oh, aku tahu harus mencari kemana. Syukurlah kalau begitu, saya bisa ikut menemanimu nanti. Oh, tidak perlu. Aku tidak mau kedatangan kita jadi mencolok. Jadi cukup aku saja yang pergi. Ya sudah kalau begitu. Pak Udin memohon izin pamit untuk mencari janin atau ari-ari yang dibutuhkan. Seperti sebelumnya, dia berniat untuk memata-matai gubuk bilik Mbok Wi. Hari itu gubuk tersebut terlihat sepi. Pak Udin memanfaatkan kesempatan untuk berkeliling di sekitar. Apakah itu tempat kuburan ari-arinya ya? Gumam Pak Udin saat melihat ada gundukan kecil yang masih baru di sebelah gubuk. Segera Pak Udin menggali gundukan itu dengan tangan kosong. Tanpa dia sadari, Mbok Wi memergoki aksinya. Allah, siapa itu? Suara serak terdengar dari balik punggung Pak Udin. Dengan perlahan dia membalik badan dan mendapati wajah marah Mbok Wi. Ada perlu apa menggali tanah di sini? Saya ada keperluan. Allah, mau mencari janin bayi atau ari-ari? Tebak Mbok Wi tepat sasaran. Untuk apa? Untuk kejahatan kotormu? Pak Udin tertunduk malu. Dia kini persis maling yang sedang tertangkap basah mencuri. Maaf, Mbok. Anak muda, hidupmu masih terhitung panjang. Berbeda denganku, yang mungkin sebentar lagi akan dipanggil ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Racau Mbok Wi. Seharusnya anak muda, di sisa usiamu, kau habiskan perbuatan amal kebajikan. Pak Udin tidak berani membalas. Dia paling tidak berani membantah perkataan orang yang lebih tua darinya. Lah, tempat yang kau gali itu merupakan tempat kuburan ari-ari. Baru saja pasiennya pulang. Mbok Wi memberitahu. Aku tidak akan memarahimu, tapi aku harap kamu segera kembali ke jalan yang benar. Sejujurnya, Pak Udin merasa malu diceramahi soal kebaikan. Dia sadar jika selama ini menjalani hidup dalam kubangan dosa. Namun kondisi membuatnya melakukan semua itu. Dia tidak memiliki jalan pilihan lain. Mbok Wi seolah mengerti dengan perdebatan batin dalam diri Pak Udin. Dia tidak melanjutkan ceramahnya. Sebaliknya, dia malah bertanya mengenai Laksmi. Aku ingat, kamu adalah laki-laki yang mengantar perempuan yang anaknya keguguran kan? Bagaimana kabarnya itu sekarang? Dia sehat, Mbok. Terima kasih sudah membantu, jawab Pak Udin kemudian. Semoga Gusti Allah selalu bersamanya. Mbok Wi lalu memutuskan untuk meninggalkan Pak Udin dan masuk ke dalam gubuknya. Walau dengan sedikit kecanggungan, namun Pak Udin tetap menuntaskan pekerjaannya untuk mengambil ari-ari bayi itu. Setelah selesai, dia pun pulang. Semua sesajen dan perlengkapan sudah siap tertata untuk menjamu para demit peliharaan Laksmi. Mereka terlihat menikmati hidangan yang disediakan. Sesajen itu dinikmati secara gaib. Secara fisik, sesajen terlihat utuh, namun sebenarnya sudah terkonsumsi sebagian. Berbeda dengan hantu Dasimah
yang menginginkan ari-ari bayi. Dia makan dengan lahap, mulutnya bersimbah darah. Ki Kusumo dan Laksmi sudah bersiap untuk berangkat menuju Alas Purwo. Ki Kusumo berangkat ditemani oleh salah seorang praktisi ilmu hitam lain. Mereka bertiga berangkat dalam satu mobil bersama, meninggalkan Pak Udin dan asisten Ki Kusumo di rumah. Kami akan pergi selama 4 hari. Jaga tempat ini baik-baik, Ki Kusumo berpesan. Asisten Ki Kusumo mengantar kepergian mereka sambil membawakan barang bawaan. Ki Kusumo bersalaman dengan temannya sebelum naik ke dalam mobil. Hati-hati ya Bu Laksmi. Jangan sampai terpisah selama perjalanan dengan kami. Teman Ki Kusumo memperingati. Jangan sampai pikiranmu kosong juga. Di tempat itu berbagai jin tingkat tinggi tinggal. Mereka akan senang dengan orang yang aura mistisnya baru terbangun, tambah Ki Kusumo. Laksmi hanya tersenyum kecil sambil mengangguk. Iya, saya paham. Mobil van itu membelah jalanan yang dikelilingi rimbunan pepohonan. Jalur yang cukup berkelok harus mereka lewati untuk sampai ke Alas Purwo. Sebuah gerbang hijau penanda bertuliskan "Selamat datang di Alas Purwo" telah mereka lewati. Karena letak beberapa tempat yang dituju berbeda jaraknya, mobil mereka seringkali berhenti di tengah jalan. Ki Kusumo juga mengumpulkan air dari 7 sumber mata air. Dia melakukan napak tilas di tempat-tempat keramat. Mereka benar-benar turun dari mobil ketika hendak menuju ke goa yang ada di sana. Perlahan menyusuri jalan setapak penuh tanaman bambu dan pepohonan dengan hati-hati. Jalanan yang naik dan turun cukup menjebak, apalagi dalam kondisi gelap gulita dengan cahaya seadanya seperti saat ini. Ini dia tempat kita harus melakukan ritual untuk Buto Ireng, Ki Kusumo menunjukkan. Ayo Laksmi, tata semua perlengkapan sesajennya. Laksmi yang masih pemula dalam menaruh sesajen mencoba menata sesuai perintah Ki Kusumo. Setelah dirasa benar, mereka langsung melakukan tapa berata sambil menyalakan dupa di tempat yang disediakan. Buto Ireng terlihat muncul dan dia juga menikmati sesajen yang diberikan. Mereka selesai melakukan ritual ketika menjelang subuh. Ki Kusumo mengajak Laksmi untuk menemui temannya yang sedang berada di gua yang lain. Sudah selesai. Ayo kita temui Mbah Sugeng, ajak Ki Kusumo yang telah bangkit dari tapanya. Laksmi mengekor di belakangnya. Suasana menjelang subuh masih sama sepinya seperti ketika pertama kali mereka datang. Laksmi terlalu terpukau melihat pemandangan di sekitarnya sampai dia terpisah dari Ki Kusumo. Loh, aku ada di mana? Ki Kusumo, apa aku tersesat? Dia memeriksa sekelilingnya. Hanya dia manusia satu-satunya yang ada di sana. Laksmi mencoba mengikuti jalan setapak, namun anehnya dia tidak bertemu dengan Ki Kusumo. Ki Kusumo, Aki ada di mana? Ya ampun, masa aku tidak bisa pulang? Kepanikan mulai melanda Laksmi, apalagi dia buta arah. Tidak tahu bagaimana harus pulang jika tersesat. Tiba-tiba dia melihat beberapa jauh di hadapannya ada sebuah gapura megah khas zaman dahulu kala. Gapura itu ditata dengan batu bata merah. Laksmi memasuki gapura tersebut. Dia merasakan suasana yang lain dan berbeda. Laksmi seolah berada di zaman dahulu yang masih dihuni oleh masyarakat kerajaan masa lampau. Ada beberapa yang sedang beraktivitas di lapak-lapak sederhana. Dia terus melangkah sampai ada di depan sebuah bangunan besar seperti istana. Aku ada di mana ini? Tanya Laksmi kebingungan. Sebuah gerbang tinggi mulai terbuka. Si empunya seperti mempersilahkan Laksmi untuk masuk. Dengan ragu-ragu dia melangkah masuk ke dalam gerbang. Pintu istana juga sudah terbuka di hadapannya. Selamat datang tamu undanganku, sapa seorang putri cantik berkulit eksotis yang sedang duduk di singgasana. Maaf,
Ini di mana? Dan Anda siapa? Laksmi bertanya-tanya. Namaku Anjani. Aku sudah menghuni tempat ini sejak ribuan tahun lalu. Kamu adalah tamu manusia kedua yang aku undang ke istanaku. Putri cantik itu memperkenalkan dirinya. Laksmi dipersilahkan duduk di kursi yang sudah tersedia. Mengapa Tuan Putri mengundang saya ke sini? Sebenarnya, karena sudah lama aku tidak kedatangan tamu. Jadi aku bahagia ketika ada pertapa wanita yang datang ke Alas Purwo. Putri Anjani menjelaskan. Laksmi berpikir sejenak. Berarti sebelumnya pernah ada pertapa wanita lain yang datang ke sini. Iya, aku senang dia mau bekerja sama denganku. Namun tiba-tiba dia tidak menghubungiku lagi. Mungkin masa hidupnya di dunia manusia sudah habis. Lanjut Putri Anjani. Kalian bekerja sama dalam hal apa? Apakah ada perjanjian untuk menjadi perewangan atau semacamnya? Laksmi semakin penasaran. Dia adalah pelaku spiritual hebat yang kerap mencari ilmu di alas ini. Saat itu dia menginginkan ilmu agar bisa terus berumur panjang, awet muda, dan berkarisma. Tutur Putri Anjani. Dia berminat mengikuti perjanjian denganku, dan aku memberikan pengetahuanku soal ilmu itu. Laksmi sebenarnya merasa cukup tertarik, namun dia merasa ragu dengan tawaran kerjasama itu. Dia menganggap tidak semua jin bisa dipercaya. Seolah bisa mengerti kebimbangan Laksmi, Putri Anjani menambahkan, "Kamu tidak perlu khawatir. Aku selalu menepati janji, asalkan kamu melakukan hal yang sama." Memangnya ilmu seperti apa? Apakah berat syaratnya? Kini Laksmi memberanikan diri untuk bertanya lebih jauh. Aku akan mengajarkan ilmu legendaris yang tidak ada siapapun mengetahui. Nama ajiannya adalah ajian jerat pesona. Namun ada harga yang harus dibayar. Berapa imbalan yang kamu minta? Laksmi menelan ludah. Dia mulai memiliki firasat buruk. Aku akan hidup dalam tubuhmu. Selama kamu mengikuti ajian itu, kamu hanya perlu bercinta dengan pria muda yang bisa aku hisap sari kehidupannya. Laksmi terkejut dengan syarat yang diinginkan oleh Putri Anjani, karena kali ini tumbal yang diinginkan adalah jiwa manusia yang sesungguhnya. Aku tidak yakin apakah bisa mengikat perjanjian seperti itu, ucap Laksmi jujur. Rasa takut kini hadir dalam hatinya. Baru kali ini ada manusia yang berani menolak penawaran besar dariku. Kekeh Putri Anjani kali ini dengan sorot mata yang menakutkan. Aku akan memberikan usia panjang, kesehatan, kecantikan, dan pesona untukmu. Kamu tidak perlu pikirkan hal lain. Tapi aku tidak menerima ada penolakan darimu, wahai manusia. Potong Putri Anjani. Atau kau ingin mati di tempat ini? Putri Anjani merubah wujudnya menjadi ular raksasa yang mulai membuka mulutnya untuk menyantap Laksmi. Seketika itu ular tersebut dihantam oleh sosok bayangan hitam raksasa yang berdiri di depan Laksmi. Dialah Butoireng. Butoireng dan Anjani terlibat perkelahian sengit. Ular raksasa itu berusaha melilit Butoireng. Butoireng dengan mudah menangkap, memelintir, dan melempar ular itu hingga jauh. Manusia, tuanku mencarimu. Ayo segera kembali, ajak Butoireng. Laksmi digendong di bahunya. Mereka pun menghilang dan sampai di depan gapura Selamat Datang Alas Purwo, tempat mobil teman Ki Kusumo berada. Laksmi! Ki Kusumo menghampiri. Seketika dia memeriksa kondisi Laksmi. Kamu tidak apa-apa kan? Iya Ki, saya tadi diculik oleh jin wanita ke kerajaannya. Syukurlah kamu baik-baik saja. Jarang ada yang bisa pulang dengan selamat jika sudah ditarik ke kerajaan jin di sini, timpal teman Ki Kusumo.
Tuanku, dia dibawa dan hampir dipaksa mengikuti perjanjian dengan jin ular wanita yang ada di alas ini. Kata Buto Ireng. Untung saja saya tepat waktu menyelamatkannya. Terima kasih Buto Ireng. Aku akan memberimu sesajen 2 kali lipat nanti. Terima kasih tuanku. Buto Ireng pun menghilang. Laksmi, Ki Kusumo dan temannya segera naik ke mobil. Mereka mulai melaju meninggalkan alas Purwo. Sudah berapa lama saya menghilang? Tanya Laksmi di sela perjalanan mereka. 3 hari, ungkap Ki Kusumo. Lain kali kamu harus fokus dan ada di belakangku. Jin di tempat itu sangat ganas. Untung kamu tidak menerima tawarannya dan selamat. Buto Ireng, kau harus terus menjaga Laksmi. Dia jadi tuanmu juga sekarang. Titah Ki Kusumo. Iya tuan. Sahut Buto Ireng. Buto Ireng kini mempunyai tugas tambahan, yaitu sebagai penjaga Laksmi juga. Walaupun dia tidak mengikat kontrak dengan Laksmi secara langsung, tapi jika tuannya yang menyuruh, itu juga jadi tanggung jawabnya. Laksmi sudah 1 bulan tinggal bersama Ki Kusumo, namun dia masih belum puas dengan kekuatannya sendiri. Laksmi merasa dia hanya bisa jadi bayangan Ki Kusumo. Laksmi, hari ini ada tamu penting yang akan datang, ucap Ki Kusumo yang tengah mereguk kopi hitamnya. Siapa Ki? Timpal Laksmi yang sedang membersihkan rumah. Dia orang dari pemerintahan. Sebentar lagi kan pemilihan kepala desa, jawab Ki Kusumo yang lanjut menyiapkan perlengkapannya untuk bekerja. Laksmi termenung. Dia merasa gemetar. Apa jangan-jangan yang datang adalah Pak Aryo? Entah mengapa, begitu membayangkan orang yang dibencinya datang, Laksmi merasa tidak bisa menahan diri. Dia takut, dia masih pengecut. Takut jika Aryo berbuat hal di luar batas lagi. Ki, bawahannya mengatakan beliau akan datang dalam 1 jam. Orang kepercayaan Ki Kusumo mengabari. Kalau begitu, jamu tamu kita. Belilah makanan enak dan minuman untuk tamu. Jangan biarkan dia kecewa karena pelayanan kita. Ki Kusumo memberi perintah. Baik Ki. Menjelang kedatangan tamu penting itu, Laksmi tidak banyak bicara. Dia mulai resah tak jelas. Pak Udin menyadari rasa kekhawatiran Laksmi. Bu, mungkin bukan Pak Aryo tamunya. Ibu tenang saja. Ada kami semua. Dia tidak akan berani melakukan hal buruk pada ibu. Pak Udin menenangkan Laksmi. Perkataan Pak Udin tadi sedikit membuat Laksmi tenang. Iya, kuharap juga begitu. Jamuan serba istimewa itu sudah disiapkan. Jam yang dijadwalkan sebentar lagi akan tiba. Laksmi menunggu dengan harap cemas. Mereka datang Ki. Orang kepercayaan Ki Kusumo mengabarkan. Suruh mereka masuk, perintah Ki Kusumo. Laksmi, sini, duduk di sebelahku. Dengan ragu-ragu, Laksmi mengikuti perintah Ki Kusumo. Dia duduk di sebelah Ki Kusumo saat tamu itu datang. Laksmi menghela napas lega. Tamu yang datang ternyata orang lain, bukanlah Aryo. Apa kabar Ki? Tamu penting itu berjabat tangan dengan Ki Kusumo. Baik, silakan duduk. Ki Kusumo mempersilahkan. Laksmi memperhatikan tamu Ki Kusumo itu. Orang itu terlihat begitu ramah. Senyum selalu mengambang di wajahnya. Dia bahkan melempar senyumannya kepada Laksmi juga. Ada kepentingan apa orang yang terlihat baik sepertinya mendatangi Ki Kusumo? Ki, saya mau minta tolong. Saya akan mencalonkan diri sebagai lurah. Tapi saya tidak yakin jika Pulung berpihak kepada saya. Tolong dilihat pulungnya ya Ki. Orang itu menjelaskan maksud kedatangannya. Pulung itu apa Ki?
Bisik Laksmi tidak begitu paham dengan istilah itu. Pulung adalah semacam tanda yang akan keluar jika seseorang itu ditakdirkan menjadi pemimpin. Biasanya muncul kepada orang terpilih menjelang pemilihan pemimpin, bisik Ki Kusumo. Oh begitu, Laksmi mengerti. Itu hal yang mudah Pak Tony. Biar saya pantau dulu dengan mata batin saya. Pulung sebagai lurah kali ini akan jatuh kepada siapa? Ki Kusumo menyanggupi. Dia mulai ritualnya. Semua menunggu dengan harap cemas ketika Ki Kusumo sedang fokus menerawang. Pulungnya sudah terlihat. Dia hadir di rumah mantan kepala desa Nyewu, ungkap Ki Kusumo. Laksmi melotot karena yang dimaksud adalah Pak Aryo. Ternyata dia berniat melangkah menjadi lurah. Mungkin itu adalah satu alasan dia menghancurkan Adi hanya untuk tujuannya. Jadi Aryo yang mendapatkan pulung itu, gumam sang tamu. Saya akan membayar berapapun, asalkan Aki bisa menarik pulung itu untuk saya. Itu mudah, tukas Ki Kusumo. Dia kembali fokus menarik energi tak kasat mata dari pulung itu. Semuanya kembali menunggu. Tak lama, Ki Kusumo mengernyit. Dia lalu mengangkat tangan dengan cepat dan menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Setelah itu dia pindahkan ke sang tamu. Sudah selesai. Anda bisa menunggu sampai pemilihan dilakukan, ucap Ki Kusumo kemudian. Terima kasih Ki. Ini bayaran untuk Aki. Orang itu menyodorkan tas kecil berisi kepokan uang 100.000 rupiah. Ki Kusumo menghitung uangnya dengan cepat. Dia kemudian menganggukkan kepalanya. Terima kasih. Sudah selalu mempercayai jasa saya. Saya yang terima kasih Ki. Aki selama ini sudah membantu saya, balas tamunya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Ki. Nanti akan ada tambahan pembayaran jika sudah ada hasilnya. Iya. Tamu istimewa itu akhirnya pergi bersama bawahannya. Kini tinggal menunggu kabar baik mengenai keberhasilan Ki Kusumo memindahkan pulung tersebut. Dia sudah sering meminta jasa Ki Kusumo. Biasanya apa yang dia inginkan? Laksmi penasaran memberanikan diri untuk bertanya. Banyak, tapi dia selalu meminta hal baik. Dia tidak pernah menyalahgunakan kekuatanku untuk mencelakai orang lain. Ki Kusumo memberi kesaksian. Semoga hajatnya terkabul. Pak, sudah ada perintah dari pusat untuk mengevakuasi warga yang tersisa. Katanya mereka akan dipindahkan menjadi warga desa Nyewu. Kadus desa tempat Laksmi tinggal melapor kepada Pak Aryo. Kudengar di sana sudah banyak menelan korban ya. Tidak apa-apa. Saya yakin mereka akan merasa nyaman tinggal di desa kami, ucap Pak Aryo ramah. Lalu bagaimana nasib desa itu selanjutnya? Desa tersebut resmi dijadikan lahan terbengkalai. Karena faktor keamanan yang kurang, saya juga mulai saat ini akan membantu Bapak menangani desa Nyewu, lanjut Pak Kadus. Oh begitu. Sebenarnya saya sudah habis masa jabatan sebagai kades. Saya sudah mengajukan pengganti, tapi belum ada kandidat yang cocok, lanjut Pak Aryo. Tentu, Pak Aryo kan kinerjanya bagus. Tidak ada yang bisa menggantikan Pak Aryo di sini, puji Pak Kadus. Terang-terangan membuat Pak Aryo senang. Saya ingin mengabdikan diri saya menjadi sesuatu yang lebih lagi. Saya bukan tipikal orang yang puas di zona nyaman. Hahaha. Saya dengar Bapak menjadi salah satu calon kandidat lurah. Ya betul Pak, bersama Pak Tony. Ya semoga saja Bapak terpilih ya. Amin, amin. Terima kasih atas doanya. Kabarnya akan diinformasikan secepatnya. Pak Aryo tersenyum puas. Rencananya sejauh ini sudah sangat berhasil. Dia berhasil melenyapkan Adi secara tidak langsung. Dia juga sudah membuat citra yang baik di mata orang-orang.
Terlebih dia dipercaya menjadi calon lurah. Sekarang dia hanya menunggu surat instruksi dari pusat untuk menjabat di kelurahan. Pak Aryo pun datang ke kantor kelurahan seminggu kemudian. Dia terkejut melihat Pak Tony yang sudah bertugas di kelurahan. "Loh, Pak Tony." Pak Aryo menyapa Pak Tony yang sedang memilah dokumen. Ada Pak Aryo rupanya. "Selamat pagi, Pak." Sapa Pak Tony juga dengan ramah. "Pak Tony, "Pak Tony dipindahkan ke kantor kelurahan sekarang?" tanya Pak Aryo berbasa basi. "Iya, saya akan terpilih jadi lurah baru. Saya dari kemarin sudah mulai bertugas," jawab Pak Tony dengan bangga. Wajah Pak Aryo sangat kusut. Tanpa bicara apapun, dia memilih pulang meninggalkan kantor kelurahan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah horor berikutnya hanya di channel Situs Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.